Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria tanpa identitas ditemukan bersimbah darah di persawahan daerah Banjarnegara. Setahun menjadi buron, bos penagih utang di Kota Semarang akhirnya ditangkap. Akhiri perjalanan panjang, obor api abadi Pekan Paralimpiade Nasional tiba di Solo. Mayat pria tanpa identitas ditemukan di daerah persawahan Desa Klampok, Banjarnegara. Penemuan mayat itu membuat heboh warga sekitar karena kondisinya yang terluka dan bersimbah darah. Warga Desa Klampok, Banjarnegara berbondong-bondong ke area persawahan. Mereka mendengar kabar ada sesosok mayat seorang pria di pematang sawah dengan kondisi berlumur darah. Kabar itu tersebar pada Minggu pagi. Dan benar, tepat di tepi sawah ada sosok pria tanpa identitas dengan kondisi terluka di sekujur tubuh. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara untuk mengungkap sosok pria ini dan penyebab kematiannya. Tak jauh dari lokasi ditemukan juga sepeda motor yang diduga milik korban. Jadi saat ditemukan kondisi korban terlentang, sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kemudian dari arah kepala bagian belakang banyak darah, dan ketika ditemukan kondisi korban menggunakan celana pendek dan menggunakan kaos. Di dekat korban kita temukan juga sepeda motor yang saat ini masih kita identifikasi motor tersebut kepemilikannya siapa. Mayat pria itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto untuk diautopsi. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas dan penyebab kematiannya. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Tutup tangan jalan bae mobilnya. Jasad seorang lansia ditemukan di kandang kambing dengan kondisi tertimbun pupuk organik di Temanggung. Kematian korban diperkirakan sudah beberapa hari karena kondisi jasadnya yang sudah membusuk. Dugaan sementara lansia itu merupakan korban pembunuhan. Inilah jasad seorang lansia yang ditemukan di sebuah kandang kambing, Desa Kenteng Sari, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk dan tubuhnya tertimbun pupuk organik. Setelah dievakuasi, jasad ini kemudian dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban bernama Sis Hadi. Diperkirakan korban meninggal dunia 4 hari yang lalu. Jasad ini ditemukan warga yang mencium aroma tak sedap yang menyengat. Kematian korban masih menjadi misteri. Namun dugaan sementara lansia ini merupakan korban pembunuhan karena polisi menemukan kejanggalan di lokasi kejadian. Masih melakukan penyelidikan, jadi pada saat mayat ditemukan kondisi sudah mulai membusuk dan sudah kita evakuasi, kita bawa ke RSUD Temanggung untuk dilakukan otopsi. Kami masih dalam penyelidikan. Memang benar di dalam rumah terdapat kamera CCTV. Dan di dalam CCTV tersebut, kemudian kita cari di VR, sudah tidak ada di VR. Sudah ada. Tapi kameranya pun berarti sudah tidak aktif ya Pak? Sudah tidak aktif. Hingga saat ini polisi masih memeriksa saksi dan menunggu hasil autopsi dari tim forensik. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Setelah buron selama 1 tahun, bos penagih utang yang memakai cara kekerasan saat merampas barang tunggakan akhirnya ditangkap. Selama kabur, ia terus berpindah tempat. Tersangka akhirnya ditangkap di Jambi saat membuka usaha serupa di sana. Anggiat Marpaung, bos penagih hutang atau debt collector, akhirnya ditangkap. Setahun lamanya, bos dari PT RDP ini masuk daftar pencarian orang atau DPO.
Ia jadi tersangka atas kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa pemilik kendaraan yang menunggak kredit. Tersangka kabur dan berpindah tempat hingga akhirnya terdeteksi di Jambi. Di sana ia mendirikan usaha yang sama sebagai penagih utang. Sementara rekannya Sunardi ditangkap di Kota Semarang setelah polisi meringkus tersangka Anggiat Marpong di Jambi. Ini adalah bos dari DB tersebut atau debt collector DC dari DC dan melarikan diri ke Provinsi Jambi. Dan yang bersangkutan di Jambi ini mendirikan perusahaan debt collector juga dan beroperasi di Jambi. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang bersangkutan berada di Jambi dan membuka perusahaan yang sama. Kemudian tim kami di sana berangkat melakukan penangkapan yang bersangkutan, AM. Kemudian juga saudara SN alias Aceng kami amankan di Kota Semarang karena yang bersangkutan berpindah-pindah. Kalau saya dulu dari Semarang ke Jakarta, dari Jakarta ke Mandailing Natal, dari Mandailing Natal saya ke Cirebon, Cirebon baru ke Jambi Bapak. Kenapa nggak menyerahkan diri? Pada saat itu masih ragu waktu itu dengan kondisi yang ada, sehingga saya tidak mempunyai mental untuk menyerahkan diri pada saat itu. Kejahatan yang dilakukan tersangka terjadi tepat setahun lalu. Ia merampas secara paksa kendaraan milik penunggak kredit. Modus yang dipakai saat merampas dengan mengintimidasi dan memukul si penunggak kredit. 6 orang dari 2 kelompok telah ditangkap tahun lalu. Saat ini tersangka akhirnya mendapat giliran di proses hukum. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.